Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Solihat dengan NIM 11200100. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang angka indeks tertimbang dan angka indeks tidak tertimbang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama (produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya) dalam dua waktu yang berbeda. Jenis angka indeks. Indeks harga atau price index mengukur perubahan harga barang, misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Kedua, indeks kuantitas atau quantity index mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, dan indeks penjualan jagung. Ketiga, indeks nilai value index. Perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya indeks nilai ekspor kopra. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Teh Nur Amalia yang sudah memberikan kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu jenis cara penentuan. Nah, di jenis cara penentuan ini mempunyai 2 poin. Yang pertama, indeks tidak tertimbang, dan yang kedua adalah indeks tertimbang. Nah, yang poin pertama yaitu indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang. Jadi, kalau tidak tertimbang itu dianggap semua komponen itu bobotnya sama. Nah, indeks tidak tertimbang ini dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Untuk menghitung angka indeks tidak tertimbang memiliki 3 metode, yaitu yang pertama ada metode angka relatif, yang kedua ada metode gabungan, dan yang terakhir metode rata-rata relatif. Masuk ke poin kedua, yaitu tentang indeks tertimbang. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan angka indeks tertimbang. Jadi, indeks tertimbang ini memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Hal ini dilakukan pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, untuk menghitung angka indeks tertimbang ada 6 metode, yaitu yang pertama ada metode agregat sederhana tertimbang. Yang kedua ada metode Laspeyres, yang ketiga ada metode partial, yang keempat ada metode Drawbridge, selanjutnya ada metode Irving, dan yang terakhir ada metode Marshall. Nah, di slide ini adalah penjelasan mengenai angka indeks tertimbang. Menurut Sansu Barsaleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight, terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Terkait dengan indeks tertimbang, di samping menggunakan angka penimbang secara subjektif, dapat juga memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka penimbang tersebut, sehingga sering disebut dengan indeks kuantitas. Dalam menghitung angka indeks kuantitas tersebut, variabel yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan adalah kuantitas masing-masing komoditi secara umum. Oke, kita langsung bahas saja ke rumus-rumus untuk menghitung angka indeks tertimbang. Nah,
Dalam menghitung angka indeks tertimbang ini, ada 6 metode seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Kita langsung saja bahas ke metode yang pertama, yaitu ada metode agregat sederhana tertimbang. Rumusnya yaitu IN sama dengan PN dibagi P0 kali 100%. Nah, di sini P0 adalah harga barang pada jangka waktu dasar dan PN yaitu harga barang pada suatu periode waktu yang lainnya. Sedangkan IN adalah indeks harga barang pada saat pembagian PN dibagi P0 dikali 100%. Kedua, ada indeks last payers. Indeks last payers yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kualitas pada tahun dasar Q0 sebagai faktor penimbang. Dirumuskan L0N sama dengan sigma PN dikalikan Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, PN di sini adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Kemudian Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar dan PO ini adalah harga tahun dasar. Pokoknya, kalau N itu yang akan dihitung angka indeksnya, kalau 0 itu adalah tahun dasarnya. Nah, yang ketiga yaitu ada metode partial. Nah, indeks partial itu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun Kn atau Qn sebagai faktor penimbangan. Dirumuskan oleh P0N sama dengan sigma Pn dikalikan Qn dibagi P0 dikalikan Qn dikalikan lagi dengan 100. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat rumusnya dari metode Lashar dan Pearsall, jika metode Lashar ini dikalikan dengan Q0 yaitu kuantitas tahun dasar, sedangkan metode partial dikalikan dengan Qn atau kuantitas pada tahun yang dihitung pada indeks. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Abdul Rahman. Kepada Abdul Rahman saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sugianti yang telah memberikan waktunya. Saya akan menyambung pembahasan Sugianti, yaitu cara menghitung kuantitas bagian 4, 5, dan 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan indeks drawfish, yaitu adalah indeks yang merupakan kombinasi dari indeks last price dengan indeks prices atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks drawfish ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks last price dan indeks prices dirumuskan sebagai berikut. ID sama dengan dalam kurung IL tambah IP dibagi 2. Jadi di sini ID-nya adalah indeks drawfish, IL-nya adalah indeks livers, ditambah indeks prices dan dibagi 2. Maka akan ada hasil indeks drawfish. Itu untuk bagian keempat. Dan seterusnya adalah indeks Fisher atau indeks bagian kelima, yaitu adalah indeks Fisher merupakan rata-rata dari indeks livers dan indeks prices dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut.
Jadi di sini diakarkan, sedangkan kalau di sini ditambah, sedangkan kalau di sini diakarkan. Rumusnya adalah F0 ke N, ini indeks besar, sama dengan akar kali akar diakarkan dalam kurung L itu indeks Leipers dan dibagi indeks Pisces diakarkan. Itu untuk rumus indeks besar. Dan selanjutnya adalah indeks Edgeworth. Bagian ke-6. Ini adalah cara terakhir, yaitu bagian terakhir. Indeks Edgeworth adalah model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau Q0 ditambah Qn. Q0 itu adalah tahun dasar, Qn itu adalah tahun ke N. Digunakan sebagai faktor penimbang dirumuskan sebagai berikut. IL, indeks Leipers, indeks Edgeworth sama dengan sigma Pn dikali Qn tambah Q0 dibagi sigma PO dikali Qn tambah Q0 dikali 100%. Nah, itu untuk menghitung indeks Edgeworth. Selanjutnya adalah angka indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif yang mengukur perbedaan satu macam nilai harga kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Angka indeks agregat sederhana yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahunnya. Itu untuk angka indeks tertimbang. Selanjutnya ada 3 cara. Kita keluarin dulu. Angka indeks tidak tertimbang dapat diketahui dengan 3 cara. Itu adalah metode angka relatif, metode angka agregat atau gabungan, metode rata-rata relatif. Di sini rumusnya adalah LT sama dengan PT per P0 dikali 100%. P0 adalah harga barang pada jangka waktu dasar. PT adalah harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IT adalah indeks harga barang pada tahun T. Metode angka agregat atau gabungan, rumusnya adalah I0 N sama dengan sigma Pn dibagi atau per sigma P0 kali 100%. Ini di sigma atau digabungkan jumlahnya. Terus metode rata-rata relatif, rumusnya adalah I0 N sama dengan sigma Pn dibagi sigma P0 dibagi N kali 100%. Itu untuk metode rata-rata relatif. Terima kasih itu untuk pembahasan rumus-rumus angka indeks tidak tertimbang. Saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Terima kasih. Mari kita mulai lagi dengan contoh soal. Di sini adalah contoh soal indeks tertimbang, di mana di sini ada soalnya, ada produksi, ada 2 tahun ya, 1994 dan 1995.
Dan ini harga sama 2 tahun juga. Barang A sampai E ini dan jumlahnya. Nah, penyelesaiannya. Jenis barang A, Q0 dan Qn, P0 dan Pn adalah Q0 adalah tahun dasar 1996, ini adalah tahun dasar, sedangkan Qn adalah jumlah produksi pada tahun ke N. Sini pun sama, harga produksi pada tahun dasar P0, Pn adalah harga dasar pada tahun ke N. P0 dikali Q0 yaitu adalah tahun dasar dikali tahun dasar harga, jumlah harga dikali dengan produksi. P0 Q0 35 kali 20 sama dengan 700. Seperti itu. Sampai ke bawah dan ini adalah jumlahnya. Ini pun sama, Pn dikali Q0 adalah Pn-nya adalah jumlah harga pada tahun 1995 pada N, sedangkan Q0-nya adalah tahun dasar. Kalau ini diseling ya, berarti Pn kali Q0 15 kali 35 adalah 525. Seperti itu dan sampai akhir. Nah, di sini adalah udah dijumlahkan sama saya ya, dan jumlahnya masing-masing ada. Untuk P0 Q0, P0 dikali Q0 adalah 5.400 dan untuk Pn Q0 adalah 8.475, P0 kali Qn adalah 7.250 dan Pn kali Qn adalah 14.900. Lalu kita lanjut untuk nah, di sini kita akan masukkan angka atau rumus angka indeks sederhana untuk komoditi A, barang A ya. IN adalah indeks sederhananya, PN adalah jumlah, di sini adalah PN adalah jumlah harga 15, dapat dari mana ya, harga pada tahun 1995 pada barang A ada 15. Terus P0 adalah harga barang pada tahun dasar dan dikali 120 kali 15 dibagi 15 kali 100 hasilnya 133,3%. Terus metode Payces, indeks model Payces adalah Pn Qn kali 100%. Berarti di sini adalah indeks model Payces Pn kali Qn dibagi P0 dikali Qn dikali 100%. Di sini Qn 14.900 dan P0 Qn adalah 7.250. Ini dibagi nanti dikali 100% hasilnya 2,055172. Terus untuk metode last Payces adalah indeks model Payces adalah Pn dikali Q0 dibagi PO dikali QO dikali 100%. Misalnya dibagi Pn kali Q0 dibagi PO QO dikali 100%.
Di sini PN kali Q0-nya adalah 8.475 dibagi PO QO adalah 5.425 dan dikali 100%. Hasilnya adalah 1.500,5662212. Nah, untuk metode index dropage adalah gabungan dari metode Paices dan Lapers dibagi 2. IB adalah indeks tropis, IL adalah 2000, IL adalah 1,56 dan IP adalah 2,055. Nah, ditambah lalu dibagi 2. Itu adalah indeks tropis. Dan untuk indeks Fisher adalah ini sama jumlah dari indeks Lapers dan indeks Paices ditambah lalu dibagi kurung. Dan selanjutnya adalah contoh indeks tidak tertimbang. Metode relatif barang A. Rumusnya adalah IT, indeks T, indeks relatif, sama dengan PT adalah jumlah barang pada tahun 2004 dan P0 adalah kali 2004 ya. Dan di sini 35 adalah PT pada tahun ke-T, P0 adalah tahun dasar, dikali 100%, hasilnya 35%. Dan di sini adalah sigma, itu jumlahnya 170 pada tahun 2004, 2005 310 dimasukkan kemari, dan hasilnya ini. Sedangkan di sini untuk metode rata-rata relatif adalah sigma PN dibagi sigma P0 dikali N sama dengan 100%. Di sini N-nya itu adalah jumlah barang. Selesailah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.